Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik hari ini kita masih diberikan berbagai curahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas dan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, terkhusus kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat Permata rahimakumullah, bertemu kembali dengan kami sahabat Permata menyapa Mauludin Akbar di program Safrahan. Sahabat Permata berbagi kisah dan teladan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berbagi kisah, kita akan mencari sebuah keteladanan dari sebuah kisah dengan tema Sentuhlah Aku Tepat di Hatimu. Sahabat Permata rahimakumullah, hal ini terinspirasi dari sebuah kisah di mana ada seorang pria yang mengalami kegagalan ketika hendak masuk universitas yang dia inginkan. Berbagai kampus, berbagai universitas coba untuk dimasukinya, namun segala upayanya mengalami kegagalan. Sehingga orang tuanya pun berinisiatif untuk menikahkan ia dengan seorang wanita. Karena untuk melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah, sudah tidak ada harapan lagi baginya. Hadirin sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat kata setelah menikah maka si pria ini berusaha untuk mencari sebuah pekerjaan. Ia mencoba mengajar di sebuah sekolah dasar, namun karena tidak mempunyai pengalaman, maka belum 1 minggu ia mengajar, ia sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut. Ia pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih dan menangis. Namun saat itu sang istri berupaya untuk menghapus air mata si suaminya dan berupaya untuk menghiburnya dengan berkata, sayang, banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada pula orang yang tidak bisa menuangkannya. Oleh karenanya, tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang jauh lebih cocok untukmu yang sedang menantimu nanti. Sahabat Permata rahimakumullah, mendengar motivasi dari sang istri, maka keesokan harinya ia pun berupaya untuk mencari pekerjaan lainnya. Sehingga ia pun mendapatkan pekerjaan yang ia lamar pada saat itu. Namun nasib berkata lain, keadaan juga tidak mendukung, sehingga ia mengalami kegagalan seperti sebelumnya. Ia dikeluarkan dari bosnya, ia dikeluarkan dari pekerjaannya oleh bosnya karena gerakannya yang dianggap sangat lamban dan tidak mampu bekerja dengan maksimal. Sahabat Permata rahimakumullah, saat itu sang istri berkata kepadanya, sayang, kegesitan tangan kaki setiap orang itu berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, sedangkan engkau hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa engkau bisa secepat mereka? Kemudian ia pun mencoba bekerja lagi di banyak pekerjaan lainnya. Namun hasilnya sama. Tidak ada satupun yang berhasil. Semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, dengan rasa sedih dan putus asa, sang istri
selalu berupaya menghiburnya tanpa pernah mengeluh. Ketika ia sudah berusia 40 tahunan, maka ia mulai mendapatkan sedikit kesempatan melalui bakat berbahasanya yang ia miliki menjadi seorang pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu Wicara. Kemudian ia pun berupaya untuk membuka les khusus bagi siswa cacat dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu bagi orang cacat di berbagai kota. Saat ini ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Maka suatu hari, di saat ia sudah sukses, ia bertanya kepada istrinya, "Sayang, ketika diri saya sedang mengalami keputusasaan, sudah merasakan bahwa masa depan saya menjadi sangat suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku bahwa aku masih punya harapan, masih punya masa depan?" Ternyata jawaban sang istri sangatlah polos dan sederhana. Istrinya berkata kepada suaminya dengan mengatakan jawaban yang sungguh luar biasa. "Sayang, sebidang tanah yang tidak cocok untuk menanam gandum bisa dicoba untuk menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, maka bisa ditanam buah-buahan. Dan jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh dengan baik, maka semaikan biji gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan hasil panen darinya." Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar penjelasan dari sang istri, maka ia pun terharu dan mengeluarkan air mata. Keyakinannya begitu kuat, ketabahannya serta kasih sayang dari sang istri bagaikan sebutir bibit yang unggul yang berupaya untuk membangkitkan semangatnya menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya. Semua prestasi pada dirinya, semuanya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kukuh sehingga tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kenyataan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 8 kalimat berikut yang dapat kita jadikan sebagai intisari dalam menjalani kehidupan ini, yang merupakan rangkuman kesimpulan dari kisah Sentuhlah Aku Tempat di Hatimu. Yang pertama, orang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberikan gunung emas sekalipun, maka tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Yang kedua, orang yang tidak bisa bertoleransi, seberapa banyak pun temannya, akhirnya semuanya pasti akan meninggalkannya. Yang ketiga, orang yang tidak pandai bersyukur, maka seberapa pintar pun, maka dia tidak akan pernah mengalami kesuksesan. Yang keempat, orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun ia, maka tidak akan pernah mampu menggapai cita-citanya. Yang kelima, orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat pun ia bekerja, tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Yang keenam, orang yang tidak bisa menabung, terus mendapatkan rezeki pun ia tidak akan bisa menjadi orang yang kaya. Yang ketujuh, orang yang tidak bisa merasa puas, maka seberapa kaya pun ia tidak akan pernah merasakan bahagia. Yang terakhir, orang yang tidak bisa menjaga kesehatannya, maka terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang dalam keadaan sehat. Di dunia ini, tidak ada seorang pun adalah sampah. Hanya saja, terkadang kita tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Oleh karenanya, sudah sewajarnya lah mulai saat ini, mari kita terus belajar untuk menjadi lebih baik, lebih bijak dalam menjalani dinamika kehidupan ini. Sesungguhnya tidak ada satupun yang sia-sia Allah ciptakan di muka bumi ini. Semuanya
mempunyai potensi, mempunyai kualifikasi masing-masing yang jika mampu dimanfaatkan secara optimal, mampu dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi sesuatu yang berarti dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, sebagai seorang sahabat, mari sama-sama kita saling memotivasi, saling memberikan semangat, saling mendukung, dengan sama-sama berupaya untuk menyentuh masing-masing dari diri kita, dari hati ke hati, sehingga semangat kita, motivasi kita senantiasa bangkit, senantiasa menjadi hal-hal yang mampu kita optimalkan dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, semoga kita orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita menjadi hambanya yang bertakwa. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.